دعني ووصفي وليس ينقص قدرا غير مقتدم فما تطول آمال المديح لا ما فيه من كرم الأخلاق والسيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عادي وعن إرم دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما يبقين من صبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما خربت قد إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها ردى الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم ولا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد فرد بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها حفظ من حار نار الأضاء أنفاد حرنا من وردها شبمي كأنها الحدود بيد الوجوه به من العساة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط
الصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجب لحصاد الراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد تنكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina dhukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para habaib, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua digerakkan langkah kaki kita oleh Allah sehingga dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah, istiqomah bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokah majelis ini, barokah majelis ilmu, segala hajat kita diijabah oleh Allah. Tidak lupa ada salawat dan juga salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih pada fasal yang pertama, yaitu bait-bait terakhir. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu sampai kepada na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Bait selanjutnya, ya laimi fil hawal udri ma'dhiratan ilaika walau ansafta lam talumi adatka hali ala sirri bimustatirin anil wusyati waladai bimun hasimi mahattani nushalakin lastu asma'uhu innal muhibba anil udhali fi somami. Ini tahamtu nasiha syaibi fi adali wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Masih pada fasal yang pertama, yaitu tentang kecintaan, kerinduan kepada sosok manusia mulia, manusia agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bushairi setelah diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang tangisannya, tentang tidak bisa tidur, maka beliau menjawab, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya, telah berjalan di malam hari bayang-bayang orang yang saya cintai sampai saya tidak bisa tidur.
Telah berjalan bayang-bayang di malam hari orang yang saya cintai sampai saya tidak bisa tidur. Orang yang sangat cinta, rindu kepada sang kekasih, ya wajar harapan turu kelingan. Ya, harapan turu kelingan, geleleng kelingan, miring kanan kelingan, beli turu-turu miring kiwe kelingan. Ya, sampai nggak bisa tidur, kata beliau Al-Imam Bushairi. Beliau baru menjawab dengan jawaban yang sangat jujur, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani. Ya, telah berjalan bayang-bayang orang yang saya cintai, yang saya kasihi sampai membuat saya terjaga, susah untuk tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dan kecintaan itu menggantikan kelezatan dengan derita. Artinya menurut mata orang yang tidak tahu, orang yang tidak merasakan, seakan-akan Imam Bushairi ini menderita, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tiap hari nangis, kelihatannya menderita. Akan tetapi bagi beliau, bagi Imam Bushairi itu bukan penderitaan, itu justru kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika disebut nama kekasihnya, hatinya bergetar. Disebut nama kekasihnya, dia meneteskan air mata. Itu namanya cinta. Ya laimi fil hawal udri ma'dhiratan ilaika walau ansofta lam talumi. Lalu beliau mengatakan, ya laimi fil hawal udri ma'dhiratan, wahai orang yang mencela aku di dalam kecintaannya Bani Udhrah. Beliau menisbatkan cintanya kepada Nabi itu seperti cintanya Bani Udhrah. Bani Udhrah ini sekelompok manusia dari Tarim, yang mana ketika mereka mencintai begitu sangat tulus cintanya, hatinya lembut, cintanya tulus. Bahkan banyak orang-orang yang mati karena cinta. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena cinta. Tentunya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya Bani Udhrah, berasal dari Tarim, hatinya lembut. Nah, sehingga beliau menisbatkan cintanya itu kepada Nabi sebagaimana cintanya Bani Udhrah. Ya laimi fil hawa, wahai orang yang mencelaku di dalam kecintaan kepada Nabi sebagaimana cintanya Bani Udhrah, ma'dhiratan ilaika walau ansofta lam talumi. Ma'dhiratan, saya minta udzur, saya minta maaf kepadamu wahai orang yang mencela. Lau ansofta, dan jika kamu berbuat adil, lam talumi, maka niscaya kamu tidak akan mencela saya. Ya, Imam Bushairi mengatakan, wahai orang yang mencelaku, saya minta maaf kepada kamu. Tapi kalau kamu berbuat adil, kalau kamu tahu apa yang saya rasakan, lam talumi, maka niscaya kamu tidak akan mencela saya, kata beliau. Ya, penanya ini kan terus-terusan bertanya, kenapa nangis? Ya, kenapa enggak bisa tidur? Ya, enggak usah begitu, biasa sajalah. Nah, sehingga beliau menjawab, wahai pencela yang selalu mencelaku
di dalam cinta kepada Nabi, saya mohon maaf kepadamu. Tapi jika kamu berbuat adil, kamu tahu apa yang saya rasakan, lam talumi, maka kamu tidak akan mencela saya. Ya, seakan-akan menderita bagi orang yang tidak merasakan. Tapi bagi Imam Bushairi, penderitaan itu nikmat, kesenangan yang tiada tara. Adatkah haliya la sirri bimustatirin anil wusyati waladai bimunhasimi. Adatkah telah jelas bagimu hali keadaanku, kata Imam Bushairi, la sirri bimustatirin, tidak ada rahasia yang disembunyikan. Ya, keadaanku ya seperti ini, tidak ada rahasia, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Anil wusyati, dari para pencela, waladai bimunhazimi, dan juga deritaku tidak berkurang. Kalau kamu menganggap ini penderitaan, walaupun kamu celak setiap hari, maka tidak mengurangi penderitaan. Wis gampangnya kenen, wong seneng solawatan. Ya, seneng solawatan, dicela tiap hari, yaitu tidak akan mengurangi semangatnya untuk selalu bersolawat. Dieceh unggal dina, diumbangi unggal dina, karena cintanya besar, itu tidak mengurangi semangatnya untuk senantiasa bersolawat. Ya, jadi ibarat kata kasarnya apa sih kana? Biarlah anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ya, kan banyak orang yang mencela maulidan, mencela tahlilan, mencela tawasul, bid'ah hasanah, kullu bid'atin dolalah, itu kan celaan. Ya, neraka nanti masuknya. Ya, berhubung kita semua sudah terlalu cinta maulid, cinta solawat, cinta tawasul, maka celaan-celaan mereka itu tidak mengurangi semangat kita untuk baca maulid, untuk bertawasul, untuk tahlil, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya. Lalu kata beliau, mahaddani nusha lakin lastu asma'uhu, innal muhibba anil udhali fi somami. Mahaddani nusha, engkau tulus memberikan nasihat kepadaku, lakin akan tetapi lastu asma'uhu, bukannya saya tidak mendengarkan nasihat yang kamu berikan, bukan. Ya, nasihat kamu baik, nasihat kamu bagus. Innal muhibba anil udhali fi somami, tapi bukannya saya mengacuhkan nasihat kamu, bukannya saya tidak mendengarkan nasihat kamu. Ya, bukan. Innal muhibba, karena sesungguhnya pecinta sejati, anil udhali fi somami, telinganya menjadi tuli daripada celaan. Orang kalau sudah muhibin, biarpun dicela, dicaci, dimaki, ya tetap muhibin. Orang kalau sudah cinta, benar cintanya, tulus cintanya, walaupun ribuan manusia, jutaan manusia mencela, dia akan tetap mencintai dengan tulus. Siraku demen apana sih, semono blesake. Ya, banyak orang yang mencela, semono blesake masih didemeni. Ya, tanggane ngomong, bature ngomong, sedulure ngomong, demen apane sih? Ya, berhubung wong arane gademen. Ya, arane demen, bling ladeni omongane wong sejen masih angger demen bae. Ya, seperti itu yang digambarkan oleh Al-Imam Bushairi. Innal muhibba
anil udhali fi somami. Sesungguhnya pecinta sejati telinganya tuli daripada celaan. Walaupun dicela, dicaci, dimaki, tetap tulus mencintai sang kekasih dengan solawatnya, dengan pujiannya. Lalu kata beliau, ini tahamtu nasihah syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Ini tahamtu, sesungguhnya aku curiga, nasihat syaibi, atas nasihat uban, fi adali, yang ada di kepalaku. Aku curiga terhadap nasihat berupa uban yang ada di atas kepala. Wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Sedangkan uban itu sesuatu nasihat yang paling tulus, paling jujur, dan paling tidak pantas untuk dicurigai. Maksudnya apa? Uban ini nasihat yang paling tulus, paling jujur. Orang kalau sudah keluar uban itu biasanya usianya tambah tua. Biasanya orang kalau sudah tambah tua berarti dekat dengan kematian. Ya, kudune apa? Sembayang sing wekel, ibadah sing solot, mendekatkan diri kepada Allah sing akeh. Ya, ini merupakan nasihat. Kepala kalau sudah tumbuh uban, ya berarti ini nasihat. Ya, dadia wong bener, dadia wong sing solot ibadah, aja kakek ngelakoni dosa. Karena delat maning manjing kuburan, delat maning mati. Ya, itu namanya nasihat yang tulus, uban itu. Wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Sedangkan uban adalah sesuatu yang paling jauh untuk dicurigai, karena uban itu nasihat tulus, nasihat yang jujur, gak ada yang bohong. Ya, uban ini nasihat yang jujur, nggak ada yang bohong, sehingga tidak pantas untuk dicurigai. Datangnya uban, betul, datangnya uban tulus, berarti tambah usia, tambah tua, delat maning mendekati kematian. Harusnya taubat, diperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ya, gula sampeyan ki pamaning kita ki uwan ki sing awit SMP wis nongol. Ya, SMP wis metu uwane. Ya, alhamdulillah. Artinya sudah ada peringatan, sudah datang nasihat. Ya. Lalu kita lanjutkan fasal yang kedua, karena bait yang terakhir ini ya mempunyai kaitan dengan fasal yang kedua. Ini tahamtu nasiya syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Sesungguhnya aku curiga terhadap nasihat berupa uban yang ada di kepalaku, sedangkan uban itu sesuatu yang paling jauh untuk dicurigai. Ya, jadi kalau sudah keluar uban, perbanyak ibadah, itu yang betul. Yang enggak betul, sudah beruban akan tetapi enggak sadar-sadar, ini enggak betul. Sudah ubanan akan tetapi enggak tobat, main judi jalan, masang togel jalan, dosa pirang-pirang, padahal wis ubanan. Al-faslus tsani, fasal yang kedua, fit tahdhir min hawan nafsi. Fasal yang kedua judulnya adalah at-tahdhir fi hawan nafsi, kehati-hatian atau ancaman.
Hati-hati daripada bahayanya hawa nafsu. Beliau katakan fa inna amarati bisu'i mata'adhat min jaliha binadhiri syaibi wal harami wala a'addat minal fi'lil jamili kira dhaifin alamma bira'si ghaira muhtashimi law kuntu a'lamu anni ma uwakiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Fa inna amarati, sesungguhnya hawa nafsuku bisu'i, yang selalu mengajak kepada keburukan, matta'adhat, tidak bisa menerima nasihat. Jadi kalau ada orang yang dinasehati tapi enggak terima, itu berarti saking besarnya hawa nafsu yang ada di dalam tubuhnya. Min jahliha, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, bin nadhiri syaibi wal harami, dengan datangnya uban dan juga tubuh yang sudah menua, tubuh sing mulai doyok, ya, tikitik semuten, tikitik ya melayu wis beda kayak bengen lagi nom lah, ya. Orang semakin tua ya seperti itu, ya kula sapinya bakal mengkono pendate usia dawa tambah tua kah, ya, dari engkong dari nyai, ya, dari jidah. Nah, beliau katakan seperti ini, bukannya beliau itu hawa nafsunya besar, bukan, akan tetapi ini menunjukkan rasa tawadhu'nya beliau al-Imam Bushairi, rasa tawadhu, rasa merendah diri, ya, sehingga beliau mengatakan fa inna amarati bisu'i mata'adhat, sesungguhnya hawa nafsuku yang selalu mengajak keburukan tidak bisa menerima nasihat. Ya, padahal beliau orang alim, orang alamah. Beliau ya sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau mengatakan sesungguhnya hawa nafsuku. Ya, ini namanya peringatan halus yang tujuannya untuk para pembaca, untuk orang-orang yang dekat dengan beliau. Akan tetapi beliau katakan seakan-akan untuk diri sendiri. Fa inna amarati, sesungguhnya hawa nafsuku bisu'i mata'adhat, yang selalu mengajak keburukan, tidak bisa menerima nasihat. Min jahliha bin nadhiri syaibi wal harami, karena ketidaktahuannya dengan datangnya uban dan juga usia yang semakin menua. Artinya apa? Ubannya sudah banyak, usianya sudah di atas 80 tahun misalkan, ya, sudah tua. Akan tetapi apa? Tidak juga bertaubat, tidak juga memperbanyak ibadah, tidak juga menahan diri daripada perbuatan dosanya. Ya, padahal ubannya banyak, usianya tua renta, angger bae doyan nyawer, angger bae main judi, angger bae mabuk-mabukan. Ya, dinasehati nggak terima. Ya, berarti hawa nafsunya itu besar. Ya, hawa nafsunya besar. Karena hawa nafsu ini tugas utamanya mengajak manusia untuk berbuat dosa sehingga jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hawa nafsu ini macam-macam. Ya, ada yang pertama nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh,
Nafsul amarah ini adalah nafsu yang sudah jelas-jelas mengajak manusia supaya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya berbuat dosa, supaya tidak mau ibadah. Ini bisikan-bisikan hawa nafsu, namanya nafsul amarah. Waktunya sholat ada bisikan nafsu, wis kobai sholatnya tanggung. Ya, ini bisikan nafsul amarah. Tujuannya supaya orang tersebut tidak menjalankan sholat. Setelah ada nafsu amarah, ada juga namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Lawamah itu artinya celaan, nafsu yang dicela. Ketika manusia bisa melawan nafsul amarah, maka nafsu itu menjadi nafsul lawamah. Sudah radakan bisa untuk dikendalikan, sudah agak bisa untuk diatur, namanya nafsul lawamah. Nah, setelah nafsu itu sudah bisa diatur, bisa dikendalikan, ada namanya nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah ini nafsu yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sudah bisa diatur oleh manusia. Nah, ketika itu manusia bisa melawan, bisa menjaga, maka nafsunya akan berubah lagi menjadi nafsul mutmainnah. Nafsunya tenang, tidak lagi mengajak-ngajak berbuat dosa, tidak lagi mengajak main togel, tidak lagi mengajak-ngajak main judi. Ya, nafsul mutmainnah, nafsunya tenang. Makanya kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah jepedate nafsu sing ning anak kula sampean nafsu apa? Ya sudah jelas nafsul amarah. Ya, masih nafsul amarah. Karena kadang-kadang kita masih males sholat, males ibadah, masih rajin bobat, rajin gibah, ya, rajin membicarakan keburukan orang lain. Nafsunya masih nafsul amarah. Ya, oleh karena itu kita harus tahu, ya, nafsul amarah kita lawan, ya, kita didik, kita perangi supaya berubah menjadi nafsul lawamah. Kemudian diistiqomahkan, berubah lagi menjadi nafsul mulhamah sampai menjadi nafsul mutmainnah yang kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wala a'adad minal fi'lil jamili qira daifin alamma birasi ghaira muhtashimi. Wala a'adad, lalu kata beliau, dan saya tidak bersiap-siap untuk melakukan amal yang baik, melakukan amal yang bagus, kira dhaifin, di dalam menyambut tamu. Siapa tamunya? Alamma birasi ghaira muhtasimi, tamu yang singgah di atas kepala, yaitu uban. Ghaira muhtasimi, yang mana datangnya uban tersebut tanpa rasa malu. Diundang beli tapi teka dewek, Bu ya. Direncanakan beli tapi nongol dewek. Diinginkan tidak tapi ya teka. Berarti kan orang dua isin gunu uban tuh. Ya, kata beliau, saya tidak punya persiapan untuk melakukan amal kebaikan di dalam menyambut tamu, menyambut uban yang singgah di atas kepala. Ya, ini menunjukkan tawadhu'nya Imam Busiri. Beliau merendah padahal ibadahnya banyak. Ya, ibadahnya rajin,
akan tetapi pengakuannya ya tidak ada persiapan untuk melakukan amal yang baik, melakukan amal yang bagus di dalam menyambut tamu yang singgah di atas kepala, yaitu menyambut uban. Artinya apa? Kalau sudah ubanan, sambutlah uban tersebut dengan taubat, dengan ibadah, dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu siron badali minhu bil katami. Lau kuntu a'lamu, jikalau saya tahu, kata beliau, jikalau saya tahu anni ma uwaqiruhu, saya tidak bisa menghormati uban, tidak bisa menyambut uban dengan amal soleh, dengan beribadah, katamtu sirron badali minhu bil katami, maka saya akan sembunyikan rahasia itu dan saya ganti uban itu dengan warna, dengan semir. Ya, kata beliau, jikalau saya tahu saya tidak bisa menyambut uban dengan beribadah, ya dengan amal yang baik, ya masih angger gawe dosa, ya wis semiren baik ubane, ya artinya sudah tidak ada rasa malu, karena kemaksiatan perbuatan dosa itu lebih pantas dilakukan oleh orang-orang yang masih muda, yang darahnya lagi mendidih-didihnya. Orang kalau sudah tua, sudah ubanan, sudah tidak pantas lagi untuk melakukan dosa, sudah tidak pantas lagi untuk meninggalkan kewajiban. Tapi kalau sudah tua, rambut ubanan, masih melakukan dosa, masih tidak mau bertobat, semir saja ubannya, ganti warna, ya supaya pantas gawe dosa. Oh masih nom, iya rambutnya durung putih masih ireng, ya pantas gawe dosa. Ya tapi kalau sudah putih, ya pamani masih mabok-mabokan, masih doyan sawer, ya naudzubillahi min dzalik. Lau kuntu a'lamu anni ma waqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Lalu berikutnya, man li biradi jimahi min ghayatiha kama yuradu jimahul khayli bil lujumi. Siapakah orang yang bisa menolongku untuk mengembalikan kesadaran dari bahayanya hawa nafsu, wallahu a'lam bisawab. Bait berikutnya nanti ada jalan keluar, bagaimana caranya memerangi hawa nafsu, mendidik hawa nafsu agar hawa nafsu itu bisa dikendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Wayai ngaji anak bisikan beliki yang males, pengen yang geleleng, kini bisikane hawa nafsu kudu ditentang, kudu dilawan. Insya Allah, mudah-mudahan yang kumpul di majelis yang penuh barokah ini segala hajatnya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, lapang rezekinya, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.